Pertama-tama kita buka file SPSS yang sudah ada datanya. Lalu yang semua angka 1 itu diganti 1 angka nomor absen yang terakhir. Karena nomor absen saya 38, berarti angka 1 semuanya diganti dengan angka 8. Seperti ini semuanya, 4 variabelnya semua yang ada angka 1 diganti dengan angka 8. Lalu kalau sudah, kita ke analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Lalu yang IP itu variabel Y dimasukkan ke dependent. Lalu yang variabel X yaitu UNAS, UMPT sama TPA dimasukkan ke independent. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu klik OK. Lalu kita lihat hasil outputnya. Nah, hasil outputnya akan jadi seperti ini. Kita perbesar. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kalau sudah, kita masuk ke PPT-nya. Pertama, kita menentukan persamaan regresi secara lengkap. Analisis pengolahan datanya, kita pakai output yang coefficient, yang menghasilkan persamaan regresi IP 1,047 dan UNAS 0,016, UMPT 0,005 dan TPA 0,007. Itu dilihat di kolom yang B yang standardized coefficient. Konstanta 1,047 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata IP semester pertama mahasiswa di suatu perguruan tinggi sebesar 1,047. Lalu untuk kesimpulan uji serempaknya, uji F, itu kita pakai output yang ANOVA. Ini kita pakai HO beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3, ada pengaruh secara serempak variabel X terhadap variabel Y. H1 beta 1 tidak sama dengan beta 2, tidak sama beta 3, tidak ada pengaruh secara serempak variabel X terhadap variabel Y. Dilihat di signifikan yang 056, karena nilai signifikan lebih besar dari alfa atau 0,056 lebih besar dari 0,05, maka terima H0, sehingga model regresi tidak dapat digunakan untuk memprediksi P atau UNAS atau UMPT ataupun TPA. Sekarang yang uji T atau uji parsial, itu kita pakai output yang coefficient. Untuk variabel X1, H0, beta 1 sama dengan 0, ada pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y. H1, beta 1 tidak sama dengan 0, tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Sedangkan untuk variabel yang B lainnya menyesuaikan, dilihat dari tabel tersebut. Tabel ini, itu dilihat di kolom signifikan. Lalu untuk contoh regresi linear berganda dengan SPSS, kita pakai output model summary. Analisis hasil pengolahan datanya yaitu koefisien determinansi R kuadrat atau R square nilainya 0,161. Dilihat di kolom yang adjusted R square. Artinya kemampuan model dalam menerangkan variabel Y ada sebesar 24,8%. Dilihat dari R square kolomnya. Lalu adjusted R kuadrat itu
sebesar 0,161, artinya 16,1%. Variasi IP dijelaskan oleh variasi ketiga, variabel independen, sedangkan sisanya 100% dikurangi 16,1% sama dengan 83% yang dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Selanjutnya, standard error of estimate SEE itu dilihat di STD error of the estimate itu sebesar 0,3077. Maka kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel Y. Sedangkan kolerasi R yang di kolom R nilainya 0,498, berarti hubungan antara variabel X dan variabel Y dapat dikatakan hubungan yang kuat atau erat karena nilainya mendekati 1. Ternyata semuanya untuk menjawab pertanyaan nomor 2 adalah variabel yang tidak signifikan ada. Padahal R kuadrat tinggi. Ada 3 kemungkinan, yaitu 1. Variabel yang tidak signifikan memang tidak menyumbangkan informasi tentang Y. 2. Ada multikolinearitas atau perlu uji multiko. Dan yang ketiga adalah otokorelasi.